Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menyambut seruannya, untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid dalam rangka syiar agama Allah, dalam rangka menaikkan salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, dari keluar rumah sampai di masjid ini, senantiasa di dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salam serta salawat
kita aturkan pada junjungan kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, terus menerus insyaallah kepada kita semua. Dari mimbar yang mulia ini, khatib lebih khusus mengingatkan diri sendiri dan juga pada umumnya buat para jamaah sekalian, ittaqullah. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan sama-sama mengikuti semua yang dilakukan, semua yang dijadikan perintah oleh Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana ayat yang dikutip di atas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya engkau adalah umat yang baik, umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, yang selalu senantiasa mencegah, mengingatkan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan senantiasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW senantiasa mengajak pada umatnya untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Setidaknya ada 4 atau 5 perintah yang mengajak kepada umatnya untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dari sini kita diberikan penjelasan kepada oleh Rasulullah SAW bahwa setiap individu haruslah menjadi orang yang terbaik. Kuntum khairu ummah khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sungguhnya yang terbaik di antara engkau yang belajar Al-Qur'an wa 'allama, dan juga mengajarkan. Artinya di dalam rukun iman, percaya pada Quran adalah betul-betul dimulai dari dasar bagaimana kita bisa mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi dari sisi individu, kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian naik sedikit dalam sebuah tatanan keluarga. Keluarga adalah pemerintahan terkecil. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sesungguhnya yang terbaik adalah orang-orang yang terbaik dalam keluarganya, dan aku, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang terbaik di dalam keluarganya. Di sini sekali lagi Rasulullah mengajak kepada umatnya untuk menjadi yang terbaik di antara keluarganya, menjadi orang-orang yang menjadikan contoh suri teladan di dalam keluarganya. Yang pertama, secara individu, manusia harus menjadi terbaik dengan belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia menjadi terbaik di dalam lingkungan keluarganya. Kemudian menaik lagi 3, di dalam lingkungan masyarakatnya. Rasulullah juga menekankan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya engkau adalah orang-orang yang bermanfaat di antara kalian. Sekali lagi, Rasul mengajak kita untuk menjadi umat-umat yang terbaik, bukan umat-umat yang terpinggirkan, tapi umat-umat yang memang diperhitungkan di dalam kancah dunia maupun akhirat. Kemudian yang keempat, di dalam kepemimpinan, baik itu dalam wilayah RT, RW, pejabat, presiden sekalipun,
Rasulullah SAW juga menekankan, khairu a'imatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum, man tusalli alaihim wa yusalluna alaikum. Sungguhnya pemimpin yang terbaik adalah yang senantiasa mendoakan rakyatnya, dan rakyatnya pun senantiasa mendoakan pemimpinnya. Begitu juga pemimpin yang baik adalah senantiasa mencintai rakyatnya, dan rakyatnya pun mencintai pemimpinnya. Pemimpin yang buruk sebaliknya, pemimpin yang senantiasa menghujat rakyatnya, dan rakyatnya pun menghujat pemimpinnya. Di sini sekali lagi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjadi orang yang terbaik. Kemudian selanjutnya kata Rasul, khairul ummati qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sesungguhnya generasi terbaikku adalah zamanku, dan setelahku, dan juga setelah zamanku. Kita lihat para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah hasil didikan dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hasil kepemimpinannya, hasil didikannya, Islam menyebar sampai dengan 3/4 dunia. Itulah sebaik-baiknya zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, khairum fi jahiliyah khairum fil Islam. Yang dulunya jahil, yang betul-betul memusuhi umat Islam, justru menjadi pembela-pembela kaum muslimin pada saat itu. Bagaimana garangnya Sayyidina Umar bin Khattab melihat kondisi pada saat itu terpecah belah karena Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Islam yang melarang menyembah patung, sementara nenek moyang mereka menyembah patung, sehingga akhirnya terpecah belah umat, dan Umar ada niatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia melihat salah satu ayat di dalam Quran, surat Toha ayat surat 20, Toha ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara wa in tajal bil qawli ila akhir hayat. Ini tergetar begitu melihat ayat-ayat tersebut, yang tadinya niat untuk membunuh Nabi Muhammad, akhirnya luluh hatinya karena membaca Quran. Karena beliau orang cerdas, gak mungkin ayat-ayat ini dituliskan oleh Nabi Muhammad, pasti ini ditulis oleh Zat yang Maha Agung. Dan pada saat itu Rasulullah memang sudah berdoa pada saat itu, Allahumma aizal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar, yang pada saat itu dua-duanya pembesar, yang saat itu dua-duanya adalah betul-betul musuhnya Islam. Tapi Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab atas wasilah doa baginda besar Muhammad SAW masuk Islam. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Tapi ternyata yang diberi hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab, sehingga akhirnya beliau masuk menjadi Islam dan menjadi orang yang membela agama Allah, dan menjadi orang yang tidak pernah takut. Bahkan pada saat hijrah, yang lain sembunyi untuk hijrah,
Tapi Umar bin Khattab terang-terangan beliau hijrah. Bahkan mengatakan, barang siapa yang anaknya ingin berubah status menjadi anak yatim, bapaknya hadapin aku. Begitu kata Umar. Barang siapa yang istrinya ingin berubah status jadi janda, suaminya hadapin aku. Kalau engkau keberatan kalau aku hijrah. Begitulah Umar. Sehingga akhirnya dalam satu riwayat, begitu Umar masuk Islam, itu setan aja Pak muter jalannya, karena khawatir, karena takut menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini, jadi kenapa didikannya Rasulullah adalah didikan yang terbaik? Karena memang langsung dididik oleh baginda besar Muhammad SAW. Kemudian juga ada sahabat yang namanya Khalid bin Walid radhiyallahu. Di saat perang Uhud, beliau adalah musuh dari kaum muslimin. Di saat kaum muslimin pada saat itu hampir menang, mengalahkan kaum musyrikin, tapi ternyata masih ada satu pasukan kavaleri berkuda yang dipimpin oleh kaum musyrikin, yaitu pada saat itu Khalid bin Walid. Sehingga akhirnya pasukan muslimin kocar-kacir kabur naik ke atas gunung, karena pada saat itu tidak ada satupun yang di atas gunung yang menjaga. Sehingga akhirnya pasukan kavaleri berkuda dari Khalid bin Walid mampu menembus pasukan kaum muslimin. Tetapi setelah perang Uhud, apa yang terjadi? Beliau datang ke hadapan Rasulullah untuk bersyahadat. Betul kata Rasulullah, khairum fi jahiliyah, khairum fil Islam. Khalid bin Walid tertulis dalam sejarah berhasil menghancurkan Persia dan juga menghalau pasukan Romawi di Syam. Karena kehebatan beliau dalam melakukan strategi peperangan, dan tidak ada satupun yang dipimpin oleh beliau kalah dalam peperangan. Subhanallah, itulah pada saat itu sahabat-sahabat baginda besar Muhammad SAW. Makanya diberi gelar Saifullah Al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Kemudian ada lagi musuh Islam pada saat itu yang sangat gigih memerangi kaum muslimin, sahabat Amr bin As. Bagaimana pada saat itu kaum muslimin hijrah ke Habasyah di daerah Namibia, Afrika. Amr bin As menyusul ke Habasyah menemui Raja Najasyi untuk merayu Raja Najasyi agar bisa mengusir kaum muslimin untuk tidak masuk ke daerah tersebut. Saking musuh, saking bencinya pada saat itu pada kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi pada saat Fathul Mekah, Amr bin As mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejarah membuktikan jasa beliau. Beliau buka daerah Mesir, Afrika untuk daerah pembebasan menyebarkan agama Islam. Dari Mesir menyebar ke Aljazair, dari Aljazair menyebar ke Tunisia, ke Maroko, sampai akhirnya menyeberang ke Eropa, Andalusia pada saat itu. Dan akhirnya beliau menjadi gubernur di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, gubernur Mesir, Amr bin As radhiyallahu anhu. Begitu gigihnya beliau memusuhi, tapi begitu masuk Islam, beliau adalah seorang pembela, pejuang agama Allah, mujahid yang tangguh. Betul kata Rasulullah, berarti khairum fi jahiliyah, khairum fil Islam. Nah, mudah-mudahan semua ini adalah cerita, dan ini tidak mungkin akan terulang bila tidak kita lakukan suatu perubahan. Karena kenapa? Karena kebangkitan Islam itu selalu berulang. Makanya kaum terdahulu diberikan penghargaan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa dallahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansor. Di sini begitu dihargainya Allah. Allah menghargai orang muhajirin, Allah menghargai orang ansor. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikutinya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Wa adallahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tinggal di sana, tinggal di surga dengan abadi. Dzalikal fawzul azim, dan itulah sebaik-baiknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keempat atau kelima hadis ini tentu kita akan menjadi pelajaran bahwasanya kita pun bisa seperti para sahabat, karena Allahnya pun tidak berubah, Nabi Muhammadnya pun ajarannya tidak berubah, Al-Qur'annya 1400 tahun yang lalu sampai sekarang pun tidak berubah. Artinya tinggal mau atau tidak kita untuk berubah, karena Tuhannya tidak berubah, Al-Qur'annya pun tidak berubah, Ka'bahnya pun tidak berubah. Pasti yang namanya perubahan, kebangkitan itu akan terjadi. Tapi pertanyaannya, kira-kira apakah di zaman kita? Nah, ini mudah-mudahan perenungan buat kita semua. Mudah-mudahan kalau bukan kita, mungkin turunan kita. Yuk kita kembali lagi ke Quran, yuk kita kembali lagi ke hadis, karena itulah pedoman kita. Wa man yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina anhumullah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alimah. Orang-orang yang berbuat amal soleh, mereka akan dikumpulkan malladzina anhumullah, malladzina anhum alaihim minan nabiyyin, bersama para nabi, wasidikin, bersama orang-orang yang membela kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti insya Allah dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para pembela kebenaran, para orang-orang soleh nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi renungan. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam perlindungannya Allah. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita
dijauhkan dari mara bahaya, bala bencana, dan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuru lahu yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allah